Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang mulia ini kita kembali lagi untuk membahas salah satu kitab yang dikarang oleh Dr. Profesor Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yaitu Dirasah fi Fiqhi Maqasidi Syariah Baina Maqasidil Kulliyah wan Nususi Juz'iyah. Alhamdulillah kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar bersama terkait sikap madrasah yang pertama, yaitu madrasah dhahiriyah, madrasah yang literalis sekali dalam melihat nas-nas, sehingga mereka meniadakan atau mereka tidak perhatian terkait maqasid ataupun ilah-ilah di balik nas tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana sikap mereka ternyata mempengaruhi dari kehidupan mereka baik dalam masalah ijtihad ataupun masalah fikih dan juga masalah politik. Kemudian kita juga kemarin membahas bagaimana pendahulu mereka, yaitu madhab dhahiriyah itu sendiri. Kita kemarin membahas ulama yang sangat terkenal di dalam madhab dhahiriyah, yaitu Abu Muhammad Ibnu Hazm. Bagaimana pendapat literalisnya Ibnu Hazm ini menjadikan dirinya terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang dari kesalahan tersebut para ulama tidak begitu memperhatikan madhab dhahiriyah sebagaimana madhab-madhab lainnya yang berkembang hingga hari ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kelanjutan dari sikap dhahiriyah kemarin, yaitu kita akan membahas terkait ciri-ciri madrasah dhahiriyah judud ini dan karakteristik-karakteristiknya. Untuk itu akan kami share screen terlebih dahulu. Baik, sudah ada di hadapan kita bersama. Ini adalah halaman ke-51 dari kitab Dirasah fi Fiqhi Maqasidi Syariah. Adapun halaman-halaman sebelumnya juga sudah bisa kita saksikan bersama di YouTube kami, amirsaidin.history. Di situ sudah kami terangkan materi-materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas terkait simatu madrasati dhahiriyah al-judud wa khosaisuha. Jadi ciri-ciri madrasah dhahiriyah judud ini atau madrasah dhahir baru ini dan karakteristik-karakteristiknya. Di situ nanti ada 6 pembahasan, namun kita hanya membahas 1 hingga 3 saja. Sisanya akan kami bahas pertemuan yang akan datang. Nanti kita yang pertama akan membahas terkait harfiyatul fahmi wa tafsirihi, yaitu pemahaman dan tafsiran-tafsiran yang literal. Nah, ini poin pertama. Kemudian poin keduanya adalah al-junuhu ila tasyaddudi wa ta'siri, yaitu cenderung kepada pendapat yang keras dan pendapat yang sulit. Kemudian yang ketiga, al-i'tidadu atau sombong bira'yihim dengan pendapat mereka ila haddil ghurur kepada batasan-batasan tertipu atau kesombongan, karena ghurur ini juga artinya adalah kesombongan, juga bisa tertipu. Artinya mereka sombong terhadap pendapat mereka sendiri sampai pada batasan mereka tertipu dengan pendapat-pendapatnya. Kemudian yang keempat, meskipun akan kita bahas minggu depan, kita baca terlebih dahulu, akan membahas al-inkaru bisyiddah alal mukhalifina
mereka mengingkari dengan pengingkaran yang keras atas mereka yang berbeda pendapat. Mereka memiliki ya ciri-cirinya dan karakteristiknya, mereka sikapnya keras dan mengingkari mereka yang berbeda pendapat. Ini madrasah dhahiriyah judud. Kemudian yang kelima, at-tajrihu li mukhalifihim fi ra'yi ila hadit takfir. Jadi mereka menjarah atau mencela li mukhalifihim bagi yang berbeda pendapat dengan mereka fi ra'yi terkait pendapat tertentu ila hadit takfir sampai pada batasan mengkafirkan. Lah ini madrasah dhahiriyah judud ini kita akan mengetahui mereka ya mudah mencela orang lain dan bahkan sampai mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Sebentar ini mohon maaf. Kami lihat terlebih dahulu ya. Nampaknya tadi ada kekeliruan, kepencet apa seperti itu. Baik, kemudian yang keenam, adamul mubalat. Mereka tidak peduli bi itharatil fitan ad-diniyah wal madhabiyah wa ghairiha. Yaitu mereka tidak peduli memprovokasi perselisihan ad-diniyah baik baik terkait dengan agama wal madhabiyah ataupun terkait golongan-golongan tertentu dan selainnya. Artinya mereka tidak peduli untuk memprovokasi fitan di situ bisa diartikan perselisihan-perselisihan yang sifatnya keagamaan maupun golongan tertentu dan selainnya. Artinya pendapat-pendapatnya itu ya tidak memperdulikan terkait dengan perselisihan agama dan perselisihan madhab di dalamnya. Nah, kita akan membahas lebih rinci. Adapun pada pertemuan hari ini, kita hanya membahas poin 1 hingga poin 3. Ini cukup menarik sekali untuk menguji, mungkin dulu kita memiliki pemahaman-pemahaman tertentu terkait dengan hukum-hukum Islam ini, yang ternyata pemahaman tersebut cenderung kepada zahiriyah, cenderung terhadap literalisme. Nah, kita akan melihat bersama, ini cukup menarik. Baik, simatu madrasati dhahiriyatil judud wa khasaisuha. Ciri-ciri madrasah dhahiriyah baru dan karakteristik-karakteristiknya. Lihadihil madrasati, bahwa madrasah ini alladzi ghulibat alaiha dhahiriyah, yang didominasi oleh dhahiriyah atau literalisme. Jadi madrasah literalisme ini simatun, memiliki ciri-ciri, wa khosaisun, karakteristik-karakteristik ilmiah yang sifatnya ilmiah, wal fikriyah wa fikriyah atau sifatnya pemikiran, wa khuluqiyah dan sifatnya akhlak atau perbuatan. Jadi mereka memiliki ciri-ciri karakteristik khusus baik bersifat keilmuan, bersifat fikriyah pemikiran ataupun bersifat akhlak keseharian. Tumayyizuha an ghairiha minal madaris, yang tumayyizuha membedakannya dari selainnya, min ghairiha minal madaris, dari madrasah-madrasah lainnya, yaitu madrasah yang mutawasid, yang pertengahan, ataupun madrasah yang mu'attilah ataupun menganulir nas. Karena sebagaimana pertemuan yang lalu ada 3 madrasah dalam memahami maqasid syariah. Kemudian waktu asir fi ittijahi hal al-fiqhi wal amali. Kemudian hal itu mempengaruhi pandangan mereka terkait dengan fikih dan amal fi ikhtiyarin ara, dalam memilih pandangan-pandangan, watarjihil akwal, dan dalam merojihkan suatu pendapat, ba'duha ala ba'd, satu dengan yang lain.
wa fi hukmiha, dan dalam menghukumi sesuatu ala ahdath, terhadap kejadian-kejadian, wal waqa'iq, dan peristiwa-peristiwa, wal mawaqif, dan sikap-sikap tertentu, wal ashkhos, dan orang-orang lain gitu. Jadi mereka memiliki tadi pandangan yang zahiriyah ini memiliki ciri-ciri karakter-karakter khusus yang kemudian dari situ berpengaruh dalam masalah fikih, dalam masalah amal, dalam masalah memilih pendapat, dalam masalah merojihkan suatu pendapat, kemudian dalam menghukumi suatu kejadian, menghukumi suatu peristiwa, menghukumi sikap-sikap tertentu, dan menghukumi orang-orang tertentu. Nah, ini sangat berpengaruh. Nah, ini masalah sekali. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Astati'u an ujmila hadhil khosais fi sitti nuqat. Kita dapat mengumpulkan ciri-ciri atau karakteristik ini fi sitti nuqat kepada 6 pembahasan. Nah, ini cukup menarik. Yang pertama adalah harfiyatul fahmi wa tafsir. Pemahaman dan penafsiran yang sangat literal. Nah, ini ciri dan karakteristik pertama dari madrasah zahiriyah ini. Al-harfiyatu fi fahmin nususi wa tafsiriha, yaitu literalisme dalam memahami nas-nas dan menafsirkannya. Wa tuqayyidu bidzalik, kemudian mengikat hal itu. Jadi mengikat kepada literalisme tadi. Dunan nadri ila ma yakminu wara an-nasi. Kemudian mereka duna nadri, tanpa melihat, ila ma yakminu, terhadap apa yang tersembunyi, wara an-nasi, di belakang nas, min ilalin, dari ilah-ilah, wa maqasidin, dan maqasid-maqasid, yutrikuha al-bahithu al-muta'ammik, yang akan diketahui oleh peneliti yang mendalam. Seperti itu. Artinya mereka melupakan atau tidak mau melihat apa yang dibalik nas tersebut berupa ilah-ilah, maqasid-maqasid, yang ini sebenarnya akan diketahui oleh mereka penuntut ilmu atau mereka peneliti-peneliti yang benar-benar mendalaminya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini contoh yang sering sekali atau di tengah masyarakat barangkali kita temui. Faida soha haditsu yata'awwadu musbilil izari wa annahu finnar. Nah, contohnya adalah apabila memang benar sahih, yaitu apabila memang sahih ya hadisnya ya. Sahah hadisu, kesahihan hadis, yata'awwad, yang mengancam, musbilil izar, bagi mereka yang sarungnya atau pakaiannya itu isbal, ini bagi laki-laki, wa annahu finnar, bahwasannya ia akan mendapatkan api neraka. Nah, ini contoh hadisnya ada di footnote pertama. Mislu hadisin, seperti hadis, ma asfala ka'abaini minal izari fahuwa finnar. Apa yang dibawa mata kaki dari sarung atau dari pakaian, fahuwa finnar, maka ia di neraka. Wa anna Allah la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah wa la yukallimahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat, wala yukallimahu, dan juga tidak akan berbicara kepadanya, walahu adzabun alim, dan ia akan mendapatkan azab yang amat pedih. Ini di dalam footnote-nya juga kita melihat mislu hadisin, seperti hadis salasun, 3 golongan, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, di mana Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, wala yanzur ilaihim, juga tidak melihat mereka, wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih. Qala Abu Dzar kemudian berkata, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, al-musbil izarahu, yaitu orang yang isbal pakaiannya, wal manan,
wal munfik sil'atahu bil halafil kadhibi. Wal manan, yaitu orang dermawan, wal munfik, yaitu orang yang berinfak, sil'atahu, barangnya, bil halafil kadhib, dengan janji yang dusta. Nah, ini 3 golongan ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi ada musbil izarahu, yaitu orang yang isbal pakaiannya. Lam yukallif ashabu hadhil madrasah anfusahum. Nah, mereka itu yang berpandangan seperti ini, yaitu lam yukallif ashabu hadhil madrasah, tidak membebani ashabu hadhil madrasah, mereka yang berpandangan seperti madrasah ini, anfusahum, diri mereka sendiri, ayyabahatsu fil illah, untuk mencari ilahnya apa, min wara'i hadzal wa'idi syadid, di belakang ancaman yang begitu keras ini. Wahal mujarradul isbali, apakah hanya sekedar dengan isbal saja, yastahiqqu kulla hadzal wa'id, mereka layak mendapatkan setiap ancaman ini. Wahal yattafiq ma'a mantiqid dini kullihi, apakah itu selaras dengan logika agama semuanya? Nah, ini pertanyaannya gitu. Karena ada mereka yang biasanya golongan-golongan zahiriyah ini berpandangan secara literal, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka yang isbal itu berhak mendapatkan neraka, mereka akan diadab dengan adab yang amat pedih, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diajak berbicara. Maka di sini Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian berkata, wahal mujarradul isbali yastahiqu kulla hadhil wa'id, apakah hanya sekedar karena isbal mereka berhak mendapatkan semua ancaman ini? Wahal yattafiq ma'a mantiqid dini kullihi, apakah juga selaras dengan logika agama secara keseluruhan? Nah, di sini Masya Allah sekali. Baik, lanjutannya keterangan beliau, kita akan melihat ya, di mana titik kekeliruannya. Au ya tara hunaka illah wara'a hadzal wa'id alladhi yakhluqu haulahu al-qulub. Au ya tara, apakah tidak melihat hunaka di sana illah, ada illah, wara'a hadzal wa'id, di belakang ancaman ini, alladzi yakhla'u haulaul qulub, yang akan membuka kegentingan di dalam hati gitu. Wahya al-khuyala, yaitu masalah al-khuyala, kesombongan. Alladzi dzaqarat sarahatan fi ba'dil ahadits, yang disebutkan secara jelas di sebagian hadisnya. Ini ada footnote 1, yaitu di sini ada hadis Rasul, mislu hadisin, seperti hadis man jarra thawbahu khuyalaan, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala, karena kesombongan, lam yang durillah ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini kan secara sharih sekali bahwa ilah di balik larangan isbal tadi adalah kesombongan. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, wayan bagi ayuh mila mutlak alal muqayyad, dan sejogjanya atau seharusnya ayuh mila, hendaknya al mutlak itu yuhmal, yaitu dibawa alal muqayyad, terhadap yang muqayyad. Jadi beliau menegaskan hendaknya yang mutlak itu ya dibawa ke yang muqayyad, yang terikat. Yang mutlak tadi kan hadis-hadis larangan isbal tadi kan sifatnya mutlak. Contohnya yang 2 hadis yang kami bacakan di awal itu adalah mutlak. Kemudian harusnya hal ini dibawa ke al-muqayyad, yang terikat, yaitu al-khuyala, karena kesombongan itu kan diikat oleh kesombongan, keisbalan yang diikat dengan kesombongan. Nah, di sini wayan bagi ayuh malal mutlak alal muqayyad.
Wa bidzalika yazulu labs. Karena dengan hal itu yazulu labs, akan hilang kesamaran. Wa yastaqimu mantiqad dini ba'duhu ma'a ba'd. Dan akan lurus logika agama satu dengan yang lainnya. Fa inna din yuwajjihu akbarul inayah ila ma'asil qulub, karena agama itu lebih memperhatikan akbarul inayah ilal ma'asi, kepada perbuatan maksiat al-qulub, maksiat hati. Nah, ini Masya Allah sekali. Memang dalam agama Islam ini kan masalah hati ini kan sangat diperhatikan sekali. Fa'illam yukfal adab al-zahiriyah, walaupun tidak kemudian melupakan adab-adab zahirah yang sifatnya zahir, yang sifatnya nampak. Walakinnaha la tablug ayyati fitarkiha. Tetapi tidak sampai mereka yang kemudian meninggalkannya hadal wa'id al-hadir, akan mendapatkan ancaman yang begitu besar ini. Innama yumkinu ayyatiya fi misli al-kibr wal khuyala. Dan hal ini sebenarnya yumkinu ayyatiya, mungkin untuk diberikan, fi misli, seperti al-kibr, kesombongan, wal khuyala, dan kesombongan yang membanggakan diri. Artinya lebih tepat ancaman ini yang begitu berat ini, yaitu diancam oleh neraka, Allah tidak melihatnya, kemudian Allah tidak akan berkata dengannya. Nah, hal ini lebih pas ditempatkan kepada kesombongan atau al-khuyala tadi. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai mereka yang sombong dan membanggakan diri. Bahkan di dalam hadis itu kan ada ungkapan yang sangat tajam sekali, yaitu barang siapa yang ada sedikit kesombongan di dalam hatinya, misqal dzarrah, seperti biji jagung ataupun biji sawi, itu pun tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya memang kesombongan ini memiliki adab yang luar biasa. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi, walakin hadhil madrasah la ta'ni nafsuha bimithli hadzal bahs. Akan tetapi madrasah ini tidak memperhatikan nafsuha, dirinya sendiri, bimithli hadzal bahs, dengan pembahasan atau dengan penelitian seperti ini. Wa ta'khudhu bihadisil isbali ala zahirihi. Mereka mengambil hadis isbal secara zahirnya saja. Wa tashaddada fihi kulla tashdid. Kemudian mereka bersikap keras di dalamnya, sangat keras. Madama yungdiru binar, dan masih menganggap mereka diancam oleh neraka. Wa ghadabal jabbar, dan akan dan mendapatkan kemarahan dari Al-Jabbar, yaitu Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh saja bagaimana mereka memahami dan menafsirkan nas itu dengan sangat literal, sehingga apa yang diambil ya dari nas itu saja, padahal harusnya dicari ilahnya apa, maqasidnya apa. Dan di situ tadi dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan hendaknya yang mutlak itu diikat atau dikembalikan kepada yang muqayyad, atau dibawa kepada yang muqayyad. Jadi yang sifatnya hadis-hadis nas-nas mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad, yang terikat, sehingga lebih selaras dengan logika agama. Nah, ini Masya Allah sekali, cukup menarik sekali. Kemudian berikutnya yang kedua, ciri ataupun karakter madrasah Dhahiriyah judud ini atau Dhahiriyah baru ini, yang kedua adalah al-junuh ila tasyaddudi wa ta'siri. Bahwa mereka condong kepada pendapat-pendapat yang keras dan menyusahkan. Nah, karena sifatnya ini Dhahiriyah kan tidak melihat apa yang dibalik nas tersebut, sehingga yang diambil itu seringkali pendapat-pendapat yang keras dan menyusahkan. Nah, penjelasannya seperti apa? Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, al-junuhu ila tasyaddudi wa tanattu'i wal ghulu. Mereka cenderung kepada pendapat-pendapat yang keras
dan berlebihan. Wa in kanat la tasmihi bidzalik, walaupun mereka tidak menamai dirinya dengan seperti itu, atau mereka tidak mengatakan ya kita hanya mengambil pendapat yang keras-keras saja, tidak seperti itu. Bal tara dzalika huwal haq, tetapi mereka melihat hal itu merupakan kebenaran, allazi iqtadahu dalil, yang merupakan tuntutan dari dalil. Jadi mereka melihat ya tuntutan dalil memang keras dan menyusahkan seperti itu. Ini ciri ataupun karakteristik dari madrasah Dhahiriyah yang kedua. Penjelasan lebih lanjut, wala raiba fi anna kulla gulati wal mutasyaddidina fi tarikhina, dan tidak diragukan lagi bahwa setiap yang berlebihan dan orang-orang keras fi tarikhina, di dalam sejarah kami, di dalam sejarah kita, kanu yarawna anfusahum, mereka melihat diri mereka sendiri, ala sawabin, atas kebenaran, wa annal haqqa ma'ahum, dan kebenaran ini bersama mereka, la ma'a ghairihim, tidak kepada selainnya. Hatta al-khawarij, sampai khawarij. Jadi khawarij ini alladzi sahhat al-ahadits fi dhammi wajhatihim, yang telah sahih hadis mencela penalaran mereka atau pandangan mereka, wa tahdhiru minhum, dan peringatan dari mereka, wa min ghuluwihim fid din, dan dari keguluannya atau pandangan agamanya yang berlebihan, birokmi, meskipun mubalaghatihim, berlebihannya mereka fi ta'abbud, dalam masalah ibadah ad-dhahiri, yang dhahir, minas sholah, dari sholat, wasyam, dan puasa, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, walakinnahum ma'ahada, akan tetapi mereka bersamaan dengan hulunya ini, berlebihannya ini, yastahilluna dima al-muslimin, mereka menghalalkan darah-darah umat Islam, min ghairihim, dari selainnya, wa amwalihim, dan harta-harta selain mereka, wa amwalihim, dan dari harta-harta mereka. Di dalam kurung ini dijelaskan ya, ini kurang terlalu terlihat, bahwa yaktuluna ahlal Islam, mereka berpandangan, yaktuluna ahlal Islam, membunuh umat Islam, wa yada'una ahlal ausan, dan menyeru ahla ausan, penyembah berhala. Nah, ini terlihat sekali terkait dengan pandangan literalis mereka, yang kemudian mereka mengambil perkara-perkara yang keras dan memberatkan. Nah, ini tadi contoh ya, paragraf ini tadi merupakan contoh bahwa dari dulu memang orang-orang yang berlebihan dan mutasyaddid, yang keras ini, memang melihat dirinya sendiri merupakan dalam kebenaran, dan kebenaran itu milik mereka, tidak selainnya. Sampai-sampai Khawarij pun demikian. Mereka berlebihan dan menghalalkan darah umat Islam dan harta-harta umat Islam lainnya. Penjelasan berikutnya, inna kata roha ulai yamiluna abadan ila ra'yil afqal. Nah, ini masalah sekali. Dan engkau akan melihat bahwa mereka itu yamiluna, cenderung, abadan, selamanya, ila ra'yil afqal, terhadap pandangan yang berat, wal qaul ahwat, dan pendapat yang berhati-hati atau memberatkan tadi ya, wala yurdauna, mereka tidak ridho, bitaisiri manhajan, dengan manhaj taisir atau mudah, padahal kan memang agama ini kan yusrun, mudah, inna ma'al usri yusra, dan bahkan di dalam kesulitan pun ada kemudahan. Jadi inna dina yusrun, sebagaimana dulu pernah kita jelaskan ya, di dalam hadis pun disebutkan sesungguhnya agama itu mudah,
yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan kesulitan. Lah ini mereka wala yurdauna, mereka tidak ridho atau mereka menolak manhaj taisir, bal hum yadummuna al muyassirina minal ulama, mereka mencela para ulama yang memberikan kemudahan, wa yarmunahum bitasahul fid dini, dan mereka menuduh mereka sebagai tasahul, orang yang mudah-mudah fiddin dalam masalah agama, wa tahawun, dan meremehkan bi ahkami syar'i, terkait hukum-hukum syar'i. Nah, ini pendapat ataupun ciri karakteristik madrasah dhahiriyah yang kedua. Kemudian penjelasan berikutnya, wa tarahum idza kana fi mas'alati qaulani, dan kalian melihat mereka apabila fi masalah ada suatu masalah, qaulani, dua pendapat. Jadi apabila ada masalah yang di dalamnya dua pendapat, la ya'khuduna illa ashadduhuma wa afqalahuma, mereka tidak akan mengambil kecuali asyadduhuma, yang paling keras, wa asqalahuma, dan yang paling memberatkan. La yakaduna ya'rifuna ma fid din min rukhsin, mereka hampir-hampir tidak, la yakaduna ini hampir-hampir mereka tidak, ya'rifuna mengetahui, ma fid din apa yang di dalam agama ini, min rukhsin dari rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan, wa ma fihi min ahkami ad-daruriyat, dan apa-apa di dalamnya dari hukum-hukum yang sifatnya daruriyat, wal hajat allati tunazzalu manzilata darurat, dan hajah yang menempati kedudukan daruriyat atau darurah. Jadi ada memang kebutuhan-kebutuhan yang menempati kedudukan darurah di dalam Islam. Ini di dalam kaidah fikih juga ada nantinya pembahasan seperti itu, yaitu al-hajah tunazzalu manzilata darurah. Wala mukhaffafat al-muqaddarah fi syar'i, dan juga tidak melihat keringanan-keringanan yang ditentukan, muqaddarah fi syar'i, di dalam syariat, minal maradi, dari orang yang sakit, was safar, dan safar, wal istidadul masyaqqah, dan kesulitan yang amat berat, wa umumul barwa, dan keumuman musibah. Nah, ini ciri khas tadi ya, yang kedua tadi ya. Ciri-ciri karakteristik, yaitu mereka cenderung kepada memilih pendapat-pendapat yang keras dan menyusahkan. Penjelasan berikutnya, penjelasan terakhir, yaitu aqrabu syai'in ila alsinatihim wa aqlamihim idza su'ilu ayyaqulu haram. Yang paling dekat terhadap lisan mereka dan ungkapan-ungkapan mereka, idza su'ilu, apabila ditanya, ayyaqulu, mereka menjawab haramun, haram. Seperti itu ya, karena memang karakteristiknya ya, ini mengambil pendapat yang berat-berat dan menyusahkan, maka yang paling dekat dari ucapan mereka adalah ucapan haram. Ma'anna salaf, sedangkan para salaf itu, lam yakunu yutlikuna, mereka tidak yutlikuna, memutlakkan kalimat haram, haram, illa ala ma alima tahrimuhu jasman, kecuali terhadap yang benar-benar diketahui keharamannya secara pasti. Nah, ini kan padahal karakter ataupun para ulama salaf, ya mereka itu tidak mudah-mudah memutlakkan kalimat haram kecuali yang benar-benar diketahui keharamannya secara mutlak. Lah, ini ada fututnya cukup menarik ini di sini. Rawa Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, an Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, sahibu Abi Hanifah, qala, berkata, adraktu masyayikhana, kami mendapati guru-guru kami, min ahlil ilmi, dari ahli ilmi,
yukrihuna mereka membenci fi futya dalam masalah fatwa ayyakulu berkata hada halal halal ini adalah halal wa hada haram dan ini adalah haram illa ma kana fi kitabillah azza wa jalla kecuali apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an kitabullah azza wa jalla bayinan penjelasan wala tafsir dan tidak ada tafsiran-tafsiran lainnya. Nah, ini di dalam Al-Ya. Ini Masya Allah sekali. Artinya memang para ulama-ulama itu ya tidak mudah-mudah memutlakkan kalimat haram. Kecuali yang jelas-jelas memang diketahui keharamannya secara pasti. Nah, ini karakter ataupun ciri-ciri kedua dari madrasah Dhahiriyah. Yang terakhir, yang ketiga, adalah al-i'tidadu bi ra'yihim ila haddi ghurur, yaitu mereka sombong terhadap pandangan mereka ila haddi sampai pada batasan-batasan al-ghurur, tertipu dengan pendapatnya sendiri. Ghurur di sini bisa artinya tertipu, bisa juga artinya kesombongan. Artinya mereka sombong bangga diri terhadap pendapat mereka gitu sampai tertipu dengan pendapatnya sendiri. Penjelasannya seperti apa? Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan al-i'tidadu bi ra'yil ladzi yadhhabuna ilaihi. Mereka sombong terhadap pandangan alladzi yang yadhhabuna ilaihi yang mereka pergi dengannya. Artinya memang pendapat mereka sendiri. Ila haddi addihi huwa shawab al-mutlak sampai menganggapnya yaitu ila haddi sampai pada batasan addihi menganggapnya huwa shawab bahwa itu kebenaran al-mutlak yang mutlak wa kullul ara'i al-ukhra dan setiap pendapat yang lain allati yaqulu biha ghairihim yang diucapkan dari selain mereka khata' mahad adalah kesalahan yang murni. La yu'minuna bil maqulah allati tunsibu ilal imam Syafi'i. Mereka tidak meyakini pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i yaitu apa? Ra'yi shawabun. Pendapatku ini adalah benar. Yahtamil khata' dan memungkinkan salah bagi orang lain. Wa ra'yi ghairi khata'un dan pendapat selainku adalah salah. Yahtamilu shawab tetapi memungkinkan benar bagi yang lain. Nah, ini Masya Allah sekali ucapan Imam Syafi'i. Bal yaquluna tetapi madrasah Dhahiriyah Judud ini malah mengatakan, ya ini seakan-akan ya, mereka mengatakan ra'yuna shawab, pendapat kami yang paling benar, la yahtamilu khata, tidak memungkinkan salah. Wa ra'yul akharina dan pendapat lainnya khata, salah. La yahtamilu shawab, tidak ada kebenaran sama sekali atau tidak memungkinkan adanya kebenaran. Penjelasan berikutnya, walihada, untuk inilah yuhawiluna, mereka berusaha yalghu, untuk menghapus al-ara, pendapat-pendapat al-ukhra yang lain. Jadi untuk itulah mereka menginginkan untuk menghapus pendapat-pendapat lainnya gitu. Ya, yang dipakai hanya madhabnya atau pendapatnya sendiri saja gitu. Wa madzhabil ukhra, demikian pula madhab-madhab lainnya. Wa ayyajma'un nasa ala ra'yihim wahdah. Mereka menginginkan mengumpulkan manusia ala ra'yihim, atas pendapat mereka wahdah saja. La syarikalah, tidak ada serikat lainnya. Jadi inginnya ya semua manusia itu sesuai dengan pendapatnya. Bahkan kalau perlu tidak perlu ada pendapat lain, tidak perlu ada mazhab lain, semuanya mengerucut kepada mazhab dan juga pendapat-pendapatnya saja. Untuk itulah Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian mengatakan wala gharu, dan tidak heran ansamau, mereka dinamai atau disebut madrasatul ra'yil wahid, yaitu madrasah
pendapat satu gitu. Ya, karena pendapatnya hanya satu saja. Pengennya ya itu saja, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali gitu. Jadi madrasatu ra'yil wahid alladhi yukafuhu suyukhaha wa tullabaha, yang mereka berjuang melawan guru-gurunya dan murid-muridnya, yaitu apa? Ayyarfa'ul khilaf bainan nas, mengangkat atau menghilangkan perselisihan, perbedaan pendapat bainan nas, di antara manusia. Wala yasmahu ar-ra'ya akhar, mereka tidak bertoleransi terhadap pandangan lainnya. Beros, untuk muncul. Au yakunu lahu, atau mereka menginginkan, man yu'min bihi, untuk meyakininya, wa yad'u ilaihi, dan menyerunya. Nah, ini. Jadi mereka tidak heran mereka itu disebut sebagai madrasah satu suara gitu, madrasah satu pandangan. Karena mereka menginginkan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Sehingga mereka tidak mentoleransi adanya perbedaan pendapat. Wa hadza ma ja'ala thiqat minal ulama yarudduna alaihim, dan inilah yang menjadikan as-thiqat minal ulama, yaitu ulama-ulama thiqah atau ulama-ulama besar, yarudduna alaihim, mereka menolak pandangan tersebut, wa yubayyinuna lahum, dan menjelaskan kepada mereka, anna raf'al khilaf, bahwasanya mengangkat ataupun menghilangkan perbedaan pendapat, ghairu mungkin, itu tidak mungkin. Jadi menghilangkan perbedaan pendapat dalam umat ini itu tidak mungkin. Kama annahu ghairu mufid, demikian juga hal itu tidak bermanfaat. Nah, karena memang adanya perbedaan pendapat ini kan justru rahmah, justru adanya kemudahan, justru adanya keluasan dalam melakukan suatu amal, ini kan Masya Allah sekali. Nah, untuk itulah Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian menjelaskan, walaqad wadahtu fi aktsari min kitabin li, dan telah kami jelaskan atau telah saya jelaskan di kebanyakan buku saya, yaitu buku Syekh Yusuf Al-Qardawi, annal khilafa, bahwasanya perbedaan pendapat, wa khususan fil fiqhi wal furuq, dan khususnya di dalam masalah fikih dan furuq adalah cabang-cabang fikih, daruratun wa rahmatun wasi'atun, hal itu merupakan darurah atau darurat, warahmah, dan rahmah di dalamnya, wasi'ah, dan keluasan. Ini Masya Allah sekali, bahwa memang perselisihan atau perbedaan pendapat khususnya dalam masalah fikih dan cabang-cabangnya adalah sesuatu yang darurat, sesuatu yang rahmah, sesuatu yang si'ah, keluasan, kebebasan untuk kita memilih mana yang lebih selaras, mana yang lebih sesuai dengan apa yang kita sekarang hadapi hari ini. Wa aqamtul bayan ala dzalik, dan saya juga, Syekh Yusuf Al-Qardawi juga memberikan penjelasan-penjelasan akan hal itu. Kama fi kitabi, sebagaimana di dalam kitabnya As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Al-Masyru' wa Tafarruq Al-Matmum. Kalau diterjemahkan, ini kitab beliau, jika diterjemahkan, as-sohwah, kebangkitan al-islamiyah, kebangkitan Islam, bainal ikhtilaf, di antara perbedaan, al-masyru' yang disyariatkan, wat tafaruq al-madmum, dan perpecahan yang tercela. Wa kitabi, dan di dalam kitabnya yang lainnya, kaifa nata'ammal ma'at turath wal tamadzub wal ikhtilaf. Kaifa, bagaimana, nata'ammal, berinteraksi, ma'at turas, dengan turas Islam, wat tamadzub, wat tamadzub, tamadzub, ya, dan bermadzhab, wal ikhtilaf, dan juga
bagaimana ketika ada perselisihan-perselisihan di dalamnya. Nah, ini masya Allah sekali, sekarang sudah hampir jam 2. Ini kita cukupkan pada, pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana ciri-ciri dan karakteristik madhab dhahiriyah judud ini. Ini cukup menarik sekali. Semoga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang kami jelaskan. Kemudian kami juga berharap untuk menyaksikan ataupun memurojaah kembali di dalam YouTube kami materi-materi yang telah lalu sehingga kita bisa belajar bersama dan nantinya jika ada pertanyaan barangkali bisa untuk kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.